Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 27 Juli 2022. Kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas 12 saham. Apa saja silakan diikutin. Jadi hari ini agak banyak ya videonya karena saya juga kebetulan lagi ada di luar kota. Mudah-mudahan tidak mengurangi kualitas ya. Kalau ada kekurangan di audio mohon maaf karena biasanya mic yang saya pakai nggak saya bawa seperti itu. Jadi kita langsung saja ke saham pertama nih, atau kita review dulu ya IHSG-nya nih. Oke, kita ke IHSG dulu. IHSG hari ini tutup di harga 6898 dengan perubahan harga 0,39%. Kalau kita lihat dari volume hari ini mengecil dibanding dengan yang kemarin, tapi melebihi MA20-nya. Untuk asingnya keluar 10 miliar. Kemarin masuk 10 miliar, hari ini keluar 10 miliar. Jadi masih tipis ya. Jadi volumenya itu banyak, tapi net buy dan net sell-nya itu masih tipis-tipis dari kemarin. Oke, kalau kita lihat IHSG ini masih tertahan di channel yang saya gambarkan kemarin ya. Ini masih tertahan. Ya kalau seperti ini masih mudah-mudahan masih bagus ya. Jadi dia setelah naik, dia bikin flag, habis itu lanjut naik lagi. Dengan syarat harus breakout MA60 dan resisten di 6910 ini. Gitu, ini 6910 ini kuat banget, jadi wajib harus dijebol. Hari ini udah nguji 6911 ya. Udah breakout 1 poin, cuma ya ketarik lagi. Mudah-mudahan ini bisa lanjut lah. Nah ini kalau dia lanjut, ya mungkin ini gap-gap belakang ini akan ditinggalin belakangan gitu. Oke, seperti itu ya. Jadi ini ada MA60 udah dekat, ada penan ini. Kalau dia jebol, ya paling ke area sini dulu nih, ke 6950-an. Gitu untuk IHSG. Di area-area merah inilah yang saya gambarkan ya. Paling ke situ dulu. Oke, kita langsung saja ya ke saham pertama, ada ICBP. ICBP hari ini ditutup di harga 9275 dengan perubahan harga minus 1,07%. Kalau kita lihat dari volume, dia breakout volume 20. Hari ini lokal keluar net sell ya, lokalnya setelah akumulasi banyak. Mudah-mudahan seperti ini aja nih, seperti tanggal 17 Juli, 5 Juli gitu kan. Jadi keluar tipis-tipis saja sekali-sekali. Hari ini tapi asing kembali masuk. Kalau kita lihat dari Bandar Detektor, hari ini normal distribusi, yang jualan ada AK, DX, DH, yang beli NI, BK, CS. AK ini jualan deres banget, yang nampungnya kecil-kecil. Oke, kalau kita lihat ICBP false breakout ya, false breakout dari penan ya warna biru. Dia juga jebol support di 9370 ini. Ini supportnya dia jebol jadi 975. Ada kemungkinan dia akan ngetes nih yang bawah lagi. Nah, bawah penan bawah ini ada kemungkinan banget, jadi kalau dia membalik di situ ya bagus jadinya. Nah, ini juga ada ini ya. Ada yang ini pondasinya dia. Mudah-mudahan ini ketahan ya karena ada tarikan kan hari ini. Tarikan naik lagi ke atas. Nah, ini kalau dia juga bisa ya, kalau dia rounding ke sini dia jebol atas, lanjut ya potensi masih bisa ke 10.000 untuk ICBP. Seperti itu ya untuk ICBP, tapi kalau jebol ini ada area 8.500-an. Dan ada MA60 mungkin uji dulu atau nungguin, ya itu bisa juga. Yang jelas ini ICBP masih sangat very strong uptrend. Oke, dan bahkan dia baru masuk fase-fase uptrend karena MA60 baru bersilangan dengan MA200-nya. Seperti itu untuk ICBP. Selanjutnya ada INDF. INDF hari ini ditutup di harga 7.000 dengan perubahan harga 0,00%. Dia membuat doji ya, setelah di 3 black cross dia membuat doji. Kalau kita lihat dari volume, dia breakout volume 20. Untuk bandar lokal keluar cukup deras, asing masih konsisten untuk keluar, bahkan volume hari ini bertambah. Kalau dari Bandar Detektor dia jelas di big distribusi. Yang jualan ada CS, RXAK, yang beli ada CC, BK, EP. Ini CS jualannya deras banget, nggak karuan. Yang nampilnya kecil-kecil banget ini yang nampungnya.
Oke, INDF hari ini distribusi cukup besar, cuma ada baiknya ya dia bertahan ya di area 7000 ini, gak dijebolin supportnya, jadi membuat doji. Ini ada potensi ke depan untuk ada rebound lagi. Oke, ada potensi untuk rebound lagi. Nah ini memang dia harusnya nih bisa potensi double bottom ya, potensi double bottom, cuma dia nggak jebol, ada penan ini, ya kita pakai target penan ini aja gitu. Nah balik lagi ya, kalau dia jebol, ini ada crab, dia jebol di area sini 6.900 sampai 6.800 ini jebol, dia potensi bisa lanjut turun lagi ke bawah jauh gitu, karena ini juga INDF masih very strong uptrend. Nah INDF persilangannya udah lebih lama dibanding ICBP ya kan. Nah cuman ada crab, mudah-mudahan dia bertahan aja nih di atas orange ini, INDF masih ganteng, perlahan-perlahan naik gitu. Oke, seperti itu untuk INDF, target 7.300 dulu. ICBP kalau dia nanti jebol ada target lanjutannya jauh. Oke, ini. Nih jebol sini. Ya, area-area sini mungkin. 7.700-an lah. Oke. Kalau ini jebol. Catatannya seperti itu. Oke. Tungguin aja. Apakah tercapai? Yang jelas kalau INDF ke sini, ISG kita harusnya jauh naiknya. Oke, masih ke atas. Seperti itu untuk INDF. Selanjutnya ada Mayor. Mayor hari ini tutup di harga 1.800 dengan perubahan harga minus 4,76%. Kalau kita lihat dari volume, dia hari ini breakout volume 20. Lokal masih konsisten terus jualan, asing masuk tipis. Penyenang aja ya ini ya, penggembira aja nih, masuk tipis net buy-nya. Padahal sebelum-sebelumnya net sell-nya masih deres banget. Untuk bandar detektor dia masih normal distribusi. Yang jualan ada AK, DX, KZ. Yang jualan yang beli ada CC, BK, AZ. AK, DX ini hampir-hampir mirip sama CC, sisanya nampung kecil-kecil. Kalau kita lihat untuk Mayor ini dia terhitung breakdown lagi ya, breakdown MA60. Mudah-mudahan nih ada pantulan. Jadi untuk ICBP terus INDF Mayor ini mudah-mudahan besok ada rebound ya. Mudah-mudahan ada rebound. Jadi ini udah turun dalam, rebound tipis, uji lagi resist mungkin di sini 1850. Nah, ini ada resisten. Ini mungkin harus dijebol dulu. Dan kalau dilihat memang Mayor ini dia kepentok sama MA 200. Oke, ini MA 200 nahan dia. Kalau kita gambarkan secara trendline mungkin seperti ini ya rata-ratanya. Nih, kalau kita gambarkan seperti ini rata-ratanya. Ini dari apa? Dari MA 200 dan MA 60-nya. Kalau ini berlanjut, ya ini support resistennya. Jadi harusnya besok ini ada pantulan dulu untuk Mayor gitu. Nah, ini dia juga ada area support ini ya, penan yang warna biru ini. Harusnya ini dia tersentuh, harusnya bisa jadi bahan bantalan lah buat besok membal lagi. Karena kalau ini jebol, biru ini jebol dan dia jebol MA60, potensi Mayor bisa ke 1540-an. Ini dari target penannya. Gitu. Oke. Seperti itu untuk Mayor ya. Sayang banget ini dia kemarin udah breakout. Harusnya dia bisa nguji ke 2000 sampai 2100. Cuma ya ini kena apa namanya? MA 200. Nah, inilah kita gambarin penannya ya. Oke, selanjutnya ada keju. Keju ditutup di harga 1645 dengan perubahan harga minus 3,8%. Kalau kita lihat dari volume, dia seperti sebelumnya, breakout juga MA20, lokal masuk, tipis-tipis banget, asing masuknya cukup ganteng 2 hari ini. Dia udah dari kapan ya? Dari 4 Juli lah, dari awal bulan ya. Dia cuma keluar sekali, ini cakep nih. Dan keju sekali lagi sudah TP2 dari Stock Dictionary. Nih, ini TP3, TP4, TP5. Oke, ini saya kasih tanda TP3. Ini TP3 udah hit.
ya kan? Lanjutnya TP4. TP4. Selanjutnya lagi TP5 yang di Fibonacci 423-nya. Oke. Ya, ini ada keju. Masih oke. Hari ini dari tes support, mudah-mudahan kuat ya. Jadi kalau keju ini nggak kuat, ya dia memang akan uji lagi nih lantainya di sini. Di supportnya di sini. Ini area supportnya ya. Area target saya itu area support resisten. Jadi ini TP2 yang panah merah, ini TP1 dan itu udah tercapai semua. Sampai TP3 bahkan ya. Jadi untuk keju perhatikan ini area 1550 sampai 1500-nya harusnya ada membalan di sini. Kalau emang dia besok benar-benar drop, tapi kalau besok bisa lanjut, nah itu cakep, bisa ke TP4 tentunya. Seperti itu ya untuk keju. Selanjutnya ada HMSP. HMSP ditutup di harga 960 dengan perubahan harga minus 2,04%. Kalau kita lihat dari volume, dia sudah lebih tinggi daripada sebelumnya, melebihi volume 20 juga. Lokal kembali keluar cukup besar dibanding dengan akumulasinya akhir-akhir ini ya. Ini masih keluar-keluar terus. Nah, tapi aslinya yang menarik. Aslinya benar-benar akumulasi di sini. Oke, jadi area ini sekarang ini dari dia dividen sampai hari ini asing mayoritas selalu beli. Tapi volumenya memang nggak besar. Kenapa? Ya dia nampungin aja nih. Ini rapi banget. Jadi untuk ke 1400 saya rasa ini HMSP masih sangat bisa ya. Ini area bawah juga, area bawah roundingan. Ini roundingan ini ya. Cup and handle. Ini juga masih dalam area. Cuma sayang memang di sini dia ada MA 200 dan support kuatnya atau resisten kuat ya. Kalau sekarang jadi resisten di 995 sampai 1000. Ini area-area kuat banget. Dan ini ada MA 200 dan ada MA 60. Nah, ini yang harus dijebol dulu. Nah, untuk HMSP area sekarang bisa beli, kalau menurut saya bisa. Oke, area ini bisa beli dengan syarat. Dengan syarat kalau nggak mau jauh, cut loss-nya di bawah 940. Oke, kalau nggak mau jauh. Tapi kalau masih kuat untuk average down sampai bawah, cut loss di bawah 885. Nah, ini 885 jebol harus cut loss. Wajib hukumnya, nggak ada alasan apa-apa lagi. Oke, kalau HMSP sekarang bisa beli, bisa area beli 940 sampai 960. Ya, kita manfaatin buy on weakness-nya. Untuk HMSP, target dia ke 1100 dulu lah. Oke, 1100 sampai 1140. Ini resistennya dulu. Jebol, kita targetin 1400 no debat. Untuk HMSP, seperti itu. Selanjutnya ada UNVR. UNVR hari ini ditutup di harga 4720 dan perubahan harga minus 4,26%. Kalau kita lihat dari volume, dia sedikit spike hari ini di atas volume 20. Ini lokal tiba-tiba keluar deras banget hari ini. Nggak seperti biasanya. Asingnya nampung kecil-kecil. Nah, asingnya seperti UNVR untuk UNVR seperti HMSP ya. Dia nampungin saat lagi sideways. Ini bagus banget ini. Jadi UNVR, MSP nggak kalah bagus sebenarnya. Cuma memang butuh orang sabar. Karena ini udah dari bulan Mei sampai Juli dia gini-gini aja terus. Kalau nggak sabar ya udah. Namanya saham sideways, ya kan? Seperti itu. Untuk UNVR. Ini masih potensi dia kalau jebol ini ke bawah bisa larinya ke sini dulu. Bentar. Dia potensinya bisa lari cukup jauh nih ya. Larinya bisa cukup jauh, jadi harus hati-hati. Nih, bisa lari ke 4160-an. Nah, ini ada MA 200 dan hari ini dia menguji MA 60-nya akhirnya ya. Jadi memang udah saya sampaikan kemarin siapa UNVR ini butuh nguji MA 60 karena belum pernah diuji
Sekali nguji ini ya, udah lama nggak nguji, sekali nguji langsung jebol. Nah ini baru lagi nguji. Jadi mudah-mudahan ini diuji, nanti sideways di sini ngujiin MA60 kuat baru membal naik lagi. Untuk NVR ini dia juga baru kembali uptrend setelah downtrend lama banget. Jadi seperti itu. Ini masih potensi banget. NVR target saya 6.430-an. Oke, ini targetnya saya. Kalau ada yang mau ikut, monggo. Kalau memang dirasa nggak mungkin, ya silahkan sesuaikan trading plan masing-masing ya untuk NVR. Oke, selanjutnya ada Pegas. Pegas hari ini ditutup di harga 1.620 dan perubahan harga 1,89%. Kalau kita lihat dari volume, hari ini menipis dibanding sebelumnya. Masih di bawah volume 20 juga. Ada lokal yang sudah lagi-lagi akumulasi net buy. Ini kemarin 2 hari net sell ya untuk lokalnya. Asing mulai konsisten 4 hari mulai masuk walaupun volumenya tidak setinggi sebelum-sebelumnya. Cuma harus diingat dia volume tinggi ini akumulasi di harga pucuk, ya kan? Nah ini dia turun, nah ini dia jualan juga nih. Gitu. Dia jualan, dia mulai akumulasi lagi, pertanda bagus. Nah untuk bandar detektornya dia di small akumulasi hari ini. Yang beli ada ZP, BBPP, yang jualan ada YU, PD, LG. Ini YU kembali jualan, ZP lagi-lagi beli akumulasi. Ini bandarnya kayaknya ya si Pegas. Oke, kalau kita lihat Pegas ini masih terus tertahan di MA60-nya. Jadi ini MA60 dia masih, kan dia di sini naik ya, lagi naik ya. Otomatis ininya pasti naik. Ini ikut naik nih. MA60-nya karena 60 hari rata-rata ke belakang ya kan, sedangkan mendekati sini itu udah mulai naik terus. Nah, harus ada power cukup besar untuk nge-breakout si MA60 ini karena diuji kuat banget ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hari berturut-turut itu selalu menguji MA60 dan gak ada yang jebol. Nah mudah-mudahan di besok atau udah minggu ini udah bisa dijebol dan menguji ke 1660. 1660 ini juga area resisten kuat ya, saat ini resisten. Di Pegas ini cukup kuat. Seperti itu. Target masih 1800 seperti sebelumnya high-nya. Nah, cuma ini kalau nggak berhasil jebol, hati-hati triple top. Seperti itu. Kalau tahun ini sih 1800 optimis bisa tahun ini. Oke, seperti itu ya untuk Pegas. Ini ada target penurunan. Kalau saya bilang ini belum patah ya, belum patah. Kenapa? Karena at least dia paling nggak bisa 1600 dulu deh. 1660 ini barulah bisa dibilang patah ya target penurunan dari double top ini. Gitu. Ini dia kemarin rounding di sini kan. Rounding kena support gap, ya udah dia membal lagi. Ya bagus. Cuma ya memang nanti kalau ada penurunan harga yang lama harus hati-hati. Ya jadi tinggi nanti kebantingnya jauh, nah ini harus kuat gitu ya untuk nutup gap di bawah. Seperti itu. Selanjutnya ada Raja. Raja ditutup di harga 910 dengan perubahan harga 4%. Kalau kita lihat dari volume, hari ini dia ya cukup terendah ya dibanding sebelum-sebelumnya. Lokal kembali masuk lagi setelah kemarin distribusi jualan. Ini asing masuk lagi malah. Kemarin padahal udah sempat jualan deres nih. Udah beberapa kali naiknya tinggi, jualannya deres. Harapannya ya, bukan harapannya, ini hati-hati nih, udah mulai distribusi kan, candle-candle kayak gini nih. Nih candle seperti ini, merah-merah seperti ini kan pas di pucuk ini kan udah ngeri. Nah ternyata dilanjutin. Dan hari ini terbukti dia diakumulasi lagi. Dan memang ini apa ya, Raja ada tarikan naik, potensi sebenarnya dia ke 1000. Oke. Ini dari stock dictionary, mudah-mudahan 1000 tercapai ya untuk Raja. Kita lihat aja, ini ada tarikan, moga-moga ada volume spike lagi, lanjut ke
1000 ya, walaupun nanti mungkin cuma pakai rambut atau apa. Cuma ini 1000, ini berapa? 939. Ya 1000 lah. 1000 sampai 1000 sampai 980 ini masih bisa hit ini untuk raja. Seperti itu ya. Mudah-mudahan pakai rambut pun nggak masalah, tapi harus hati-hati, ini candlenya udah jelek. Candlenya jelek, dengan adanya akumulasi hari ini sih harusnya masih bisa didorong naik. Seperti itu. Oke, untuk raja kalau ini turun cukup dalam, menguji 790 sampai 800 dulu. Nah, ini targetnya raja juga udah tercapai ya. Jadi kemarin tuh target di area-area sini. Bahkan dikasih bonus sampai beggar, nambah lagi sekarang. Berapa persen? Oh, 150%. Luar biasa. Oke, jadi ini udah multi bagger. Kalau belum puas ya nggak tahu serakahnya Bapak Ibu sampai mana. Yang jelas ini mudah-mudahan 980 sampai 1000 untuk raja bisa tercapai. Retest ke 850 ini udah di retest 2 kali, good. Ya, di retest 2 kali berarti udah good ini. Dan mudah-mudahan kuat, valid. Dia nanti kalau jebol ke 800 sampai 750 dulu untuk raja. Seperti itu ya, jadi tetap batasi resiko, pasang trailing stop untuk raja. Selanjutnya ada Medco. Medco ditutup di harga 600 dengan perubahan harga 2,56%. Kalau kita lihat dari volume, dia hari ini breakout lebih volume 20. Lokal masih rutin keluar, konsisten ya keluar untuk lokal. Bandar asing lagi-lagi keluar cukup deras di saham Medco. Udah 4 hari. Oke. Ini salah satu indikator atau bukan indikator ya, kondisi yang sebenarnya saya kurang suka di saham. Kenapa? Saat ada yang distribusi besar tapi candlenya hijau. Nah, sekarang coba kita lihat dari bandar detektor, ternyata dia di normal distribusi. Yang jualan ini CS, CC, BK, ZP, yang beli ada PD, YP, AO. Ini caranya gimana? Biar ini kok deres banget yang jualan, tapi kok harganya malah naik. Ya salah satu caranya di HK. Di HK ini rata-rata mereka 595. Kan 590, 599. Nah, ini yang nge-HK ini nih. 600. Nah, jadi memang bandar aslinya keluar terus, tapi masih ada yang HK. Sebenarnya ada bagusnya kalau yang HK ini beneran mau ngelanjutin. Tapi cuma kalau dia nge-HK cuma buat nyampe ke resisten selanjutnya ya jadinya jelek gitu. Kan mau gimana pun dia nge-HK tetap aja dapat cuan kan. Nanti kalau jualan lagi di 610 atau di resisten selanjutnya. Nah, ini tapi kalau dilihat memang Medco ini sudah ini ya mencapai target penurunan di sini dan dia langsung membal terus dia waving. Nah, ini waving. Ini ada waving. Ini saya hapus aja dulu. Nah, jadi fokusnya di can yang ini penan sini nih yang ungu besar sama sorry. Ini jangan dihapus ya. Ini target penurunannya. Sorry. Jadi ini penan yang besarnya. Downtrend atap. Nah, ini ada penan yang reversal naik. Kalau ini dia terus bertahan di atas ini, ya cakep gitu. Walaupun nanti mungkin naik jebol di sini atau dia false breakout lagi, nguji lagi, naik lagi, nggak masalah. Yang penting dia naiknya pelan-pelan masih sesuai trennya dia. Oke, Medco ya terdekat 610 dulu. Ini di hari ini breakout MA60 yang udah 3 kali diuji gagal terus. Hari ini dia breakout. Mudah-mudahan titik cerah di 610 ini. 610 ini sebenarnya support resisten yang cukup labil, di mana agak mudah dijebol sebenarnya ya. Ini dijebol langsung terbang tinggi. Ya kalau ini dijebol potensi uji ke downtrend atapnya ini. Di area 640 sampai 630-an. Seperti itu untuk Medco. Selanjutnya ada Elsa. Elsa ditutup di harga 304 dengan perubahan harga 1,33%. Kalau kita lihat dari volume, dia breakout volume 20. Lokal kembali masuk 3 hari setelah 4 hari keluar tipis-tipis. Ya hari ini masuk juga tipis. Asing sudah mulai konsisten masuk. Ini udah cakep nih. Mulai cakep ya untuk Elsa. Kalau kita lihat
dari bandar detektor, dia norma akumulasi. Yang beli ada BK GRDH, yang jual ada DR CP YP. Nah, ini BK beli nampung dari DRCP ini luar biasa nih. Kuat ya. Oke, kalau kita lihat dari technical, secara technical dia breakout neck ya. Neck yang dibuat untuk menghadapi double bottomnya. Nah, ini mudah-mudahan valid nih. Nah, kalau ini jebol, dia potensi ke 310-an. Sekarang dia di 304, dan kabar baiknya juga dia kembali masuk ke penan uptrendnya. Nih, trendline uptrendnya ya kan, yang bawahnya dia udah masuk lagi. Mudah-mudahan ini bisa nguji dan bertahan di atas ini. Dia naik pelan-pelan nanti. Karena ini mau jebol, dia langsung sideways ya bagus. Dia bahkan bikin double bottom, ada potensi untuk ke 310. Ini udah dinotis dari lama ya untuk Elsa. Jadi yang beli di bawah harusnya sekarang udah cuan lumayan besar. Cuan berapa persennya? Nih 7% cukup lah ya. Udah lumayan bagus. Nanti masih bisa ke 310. Yang penting sabar. Ini 310 juga resisten cukup kuat. Ini diuji berkali-kali nih. Pada tanggal Mei ini ya, bulan-bulan Mei. Diuji 2 kali, gagal. Ini diuji juga, gagal 2 kali, 3 kali, berjebol. Ini bahkan gagal. Nah, jadi ini ada pertaruhan di sini, 310 untuk Elsa ke depannya. Semoga bisa jebol, uji ke 3222. 320, 322 untuk Elsa. Seperti itu ya untuk Elsa. Selanjutnya ada Agi. Agi ditutup di harga 2360 dengan perubahan harga minus 20,07%. Kalau kita lihat dari volume, di hari ini spike tinggi, melebihi volume 20 jauh, disertai dengan distribusi bandar lokal. Setelah kemarin bandar lokal masuk ya, jadi jumlahnya ini hampir sama nih. Ini 16, ini 14. Nah, bandar asing keluar tipis kemarin setelah akumulasi cukup besar. Oke, jadi kalau saya lihat dari teknikal ya, ini dia akumulasi terus hari ini jualan dulu. Coba kita lihat dulu dari bandar detektor ya, tadi belum dilihat ya. Dia hari ini di small distribusi, yang jualan ada ZP, PD, BK. Ini ZP jualan deres, yang nampungnya nih ada MG. Oke, MG, RF, SQ. Ini ada MG 7,8, ini cukup besar. Nah, ini sebenarnya MG sering banget mainan di Agi ini. Ya, bandar MG. Mudah-mudahan ini besok diangkat. Diangkat sampai ke target kedua 2750. Ini breakout dulu lah 2500 ini ya. 2540 ini kuat juga nih. Dan ini udah TP1 ya. Ini TP1, TP2 yang merah, TP3 yang biru untuk Agi. Nah, kalau saya sih optimis sebenarnya Agi masih bisa nih, masih bisa naik dengan dari akumulasi ini. Karena apa? Satu, dia sideways-nya sehat menurut saya. Oke, sehat dalam artian ya ini sesuai penannya, dia sehat seperti ini. Nah, habis itu dia jebol, dia nggak lama langsung nyentuh target di 2540 ini. Cuma memang lagi di tes-tes ya, dan ada akumulasi yang cukup besar nih di sini oleh bandar yang suka naikin. Potensi bisa ke 2700 sampai 2750-an untuk Agi. Karena tadi ya baru mentok di 2680. Masih bisa lah harusnya ya untuk Agi seperti itu. Selanjutnya terakhir ada Toba. Toba ditutup di harga 900 dengan perubahan harga 6,51%. Kalau kita lihat dari volume, dia hari ini spike lebih besar daripada sebelum-sebelumnya. Lokal walaupun masih ini ya konsisten keluar, tapi harganya bisa naik. Begitu juga dengan asingnya yang tiba-tiba hari ini distribusi cukup besar. Kalau kita lihat dari bandar detektor, hari dia netral, yang beli ada GR, YP, PD, yang jual ada NI, BK, AI. Ini jelas ya, GR nge-HK. Ini GR nge-HK gila-gilaan, nahan si Toba biar nggak jebol. Tapi NI-nya terus distribusi.
Ini NI jualan 896, GR-nya 912. Ini udah jelas di HK banget sama si GR. Nah, memang ini kayaknya dibuat sengaja nggak jebol ya, nggak jebol resisten di 900 dan MA 60. Ini kelihatan nih kalau emang bandar-bandar gini ya, bikin bingung retail tipikalnya. Ini jebol nggak ya? Besok ada MA 60, ada resisten 900. Tapi kalau kita ngomongin secara teknikal dan psikologis, ini ada dua support di satu titik, jarang biasanya untuk ditembus. Jarang. Jadi mungkin agak turun dikit, baru nanti di retest lagi ya bisa aja. Karena apa? Ini dia kalau dia ini ya, ini kan garisnya full sampai sini ya. Oke, ini ada penan. Itu gini, ini penan udah nyampe ya target 1 TP dari sini kan. Saya sampaikan ya ada penan, dia drop, dia bisa TP 1 di sini dan udah hit hari ini. Nah, selain itu, ini karena dia di sini, kalau dia jebol sebenarnya bagus. Potensi bisa nguji ke sini lah, ke area MA200 dulu di 1020-an. Nah, selain itu dia kalau misalnya retest itu dia berpotensi membuat untuk pattern inverted head and shoulder. Nah, sorry. Ini gini. Oke. Ini dia di sini. Nah, ada kurang lebih seperti ini ya. Ya kan? Kalau dia retest loh ya. Tapi kalau jebol ya udah bagus gitu. Tapi maksud saya adalah saat dia ini gagal, ini kan karena ada MA60 dan ada resisten, dia gagal mungkin dia rounding baru jebolin. Dan dia kalau dia seperti itu bentuk inverted head and shoulder. Gitu. Oke, jadinya ya cuma ke delay aja untuk targetnya. Nah, kalau targetnya sih ya jelas nambah lah ya. Targetnya nih sini coba. Nah, ini. Paskan resisten selanjutnya di 1125-an. Nih, sini. Untuk toba. Apakah tercapai? Nanti kita lihat aja. Oke, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk video kali ini saya mohon maaf mungkin pembahasannya agak banyak karena saya juga ada di luar kota nih mungkin sampai seminggu ke depan. Kalau ada kurang kualitas dari audio saya mohon maaf. Semoga pesan-pesannya tetap tersampaikan ya dengan baik tanpa kekurangan suatu apapun. Apabila saya ada salah-salah kata saya mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu untuk supportnya dan salam sehat selalu.